Banyak bapak ibu lansia merasa selama masih bisa makan seperti biasa, berarti tubuh masih baik-baik saja. Padahal, justru di usia senja, makanan yang tampak sepele bisa diam-diam memperberat gula darah dan tekanan darah tanpa terasa. Segelas teh manis hangat di pagi hari, camilan gurih saat sore, lalu lauk asin saat makan malam sering dianggap kebiasaan biasa. Namun bagi lansia dengan diabetes dan hipertensi, kebiasaan ini bisa menjadi jalan pelan menuju komplikasi. Yang berbahaya bukan hanya makanan yang terasa sangat manis atau sangat asin. Seringkali yang paling merugikan adalah makanan yang dikonsumsi sedikit demi sedikit, tetapi terus-menerus setiap hari. Tubuh lansia tidak memproses gula, garam, dan lemak secepat saat usia masih muda. Karena itu, pilihan makanan hari ini sangat menentukan kekuatan jantung, ginjal, mata, saraf, dan otak di masa mendatang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti bapak dan ibu. Ini adalah ajakan penuh kasih agar kita lebih bijak menjaga tubuh yang telah bekerja keras menemani perjalanan hidup bertahun-tahun. Semoga setiap ilmu yang disampaikan hari ini menjadi jalan ikhtiar untuk hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih panjang umur dalam kebaikan. Semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk seluruh lansia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia. Di sini kita belajar bersama dengan tenang, jelas, dan penuh rasa sayang pada diri sendiri serta keluarga. Jalan pagi ke taman kota, udara segar terasa nyaman. Jaga makan di usia senja agar hidup tetaplah aman. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas peti. Mari pahami tubuh yang menua sayang supaya sehat hingga nanti. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar usia Bapak atau Ibu sekarang dan tinggal di kota mana, biar kita saling menyapa dan merasa tidak sendirian dalam perjuangan menjaga kesehatan. Kalau video seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan bagikan kepada keluarga, saudara, atau tetangga yang juga sedang menjaga gula darah dan tekanan darah. Bisa jadi, satu video sederhana menjadi sebab seseorang lebih cepat sadar sebelum terlambat. Banyak lansia Indonesia masih terbiasa memulai hari dengan teh manis, kopi gula, sirup, atau minuman kemasan yang terasa menyegarkan. Karena bentuknya cair, minuman ini sering tidak dianggap berbahaya seperti nasi atau kue. Secara medis, ini berkaitan dengan lonjakan glukosa darah pasca konsumsi atau postprandial hiperglikemia. Minuman manis sangat cepat diserap usus karena hampir tidak mengandung serat yang bisa memperlambat masuknya gula ke aliran darah. Ketika gula cair masuk terlalu cepat, pankreas dipaksa mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Pada lansia yang sudah mengalami resistensi insulin, sel tubuh tidak merespons dengan baik sehingga glukosa tetap tinggi lebih lama di dalam darah. Awalnya mungkin hanya terasa cepat haus, mudah lapar, sering buang air kecil, atau badan terasa lemas setelah beberapa jam. Tanda ini menunjukkan tubuh sedang kesulitan menjaga keseimbangan energi dan cairan. Jika kebiasaan ini berlangsung bertahun-tahun, pembuluh darah kecil di mata, ginjal, dan saraf bisa mengalami kerusakan mikrovaskular. Di saat yang sama, pembuluh darah besar juga makin rentan mengalami penebalan dan kekakuan yang memperburuk hipertensi. Risiko ini makin berat bila minuman manis diminum bersama makanan tinggi tepung, kurang minum air putih, dan jarang bergerak setelah makan. Tidur yang kurang dan stres juga dapat menaikkan hormon yang membuat gula darah semakin sulit dikendalikan. Langkah antisipasinya bukan sesuatu yang berat. Mulailah mengganti minuman manis dengan air putih, teh tawar atau infus water alami, lalu kurangi kadar gula secara bertahap agar lidah ikut menyesuaikan. Jika Bapak atau Ibu sudah sering merasa haus berlebihan atau gula darah sering melonjak setelah minum manis, sebaiknya periksa gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Evaluasi dini dapat mencegah kerusakan organ yang sering datang diam-diam. Banyak lansia merasa makan kurang nikmat tanpa ikan asin, telur asin, kerupuk asin, mie instan, atau lauk yang terasa gurih kuat. Padahal, rasa gurih yang memanjakan lidah sering datang bersama natrium yang berlebihan.
Secara medis, kelebihan natrium menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan intravaskular. Artinya, tubuh menahan lebih banyak air sehingga volume darah naik dan tekanan pada dinding pembuluh darah ikut meningkat. Saat natrium tinggi terus masuk, ginjal harus bekerja lebih keras mengatur keseimbangan elektrolit dan cairan. Pada lansia, fungsi filtrasi ginjal umumnya sudah menurun, sehingga beban ini lebih cepat menumpuk dan berpengaruh pada tekanan darah. Dampak jangka pendeknya bisa berupa kepala terasa berat, kaki sedikit bengkak, cepat haus, atau tekanan darah sulit turun meski sudah minum obat. Keluhan ini sering dianggap biasa karena tidak selalu menimbulkan nyeri yang jelas. Dalam jangka panjang, hipertensi yang terus dipicu garam dapat mempercepat kerusakan ginjal, memperbesar beban jantung, dan meningkatkan risiko stroke. Pembuluh darah yang terus ditekan akan menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan menambah penyedap, kecap asin, saus botolan, makanan kalengan, serta jarang membaca label kemasan. Banyak orang tidak sadar bahwa makanan yang tidak terlalu asin di lidah pun bisa sangat tinggi natrium. Langkah pencegahannya cukup mulai dari mengurangi garam dapur, membatasi makanan ultraproses, dan lebih sering memakai bumbu alami seperti bawang, kunyit, jahe, serai, dan perasan jeruk nipis untuk rasa. Dengan begitu, makanan tetap enak tanpa membebani pembuluh darah. Jika tekanan darah Bapak atau Ibu sering tinggi walau merasa makan tidak terlalu banyak, cobalah evaluasi asupan natrium harian dan konsultasi ke tenaga kesehatan. Pemeriksaan ini penting agar terapi obat tidak kalah oleh pola makan yang diam-diam merusak. Di banyak rumah, biskuit, wafer, roti manis, donat, dan kue pasar menjadi teman teh yang terasa akrab dan menghibur. Karena porsinya kecil, makanan ini kerap dianggap aman, padahal kandungannya sangat padat gula dan tepung rafilasi. Secara medis, makanan seperti ini memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang tinggi. Tepung yang sudah sangat halus cepat dipecah menjadi glukosa, lalu mendorong lonjakan gula darah yang tajam. Saat lonjakan ini berulang, tubuh mengalami fluktuasi insulin yang membuat metabolisme semakin tidak stabil. Lama-kelamaan, sel menjadi kurang sensitif terhadap insulin dan lemak berlebih lebih mudah tersimpan di perut serta hati. Dampak awalnya sering berupa ngantuk setelah makan, perut cepat lapar kembali, dan keinginan ngemil yang terus muncul. Itu terjadi karena gula darah naik cepat, lalu turun cepat juga, sehingga tubuh merasa perlu pasokan baru. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini meningkatkan risiko diabetes yang makin sulit dikontrol, kenaikan berat badan, dan peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan semacam ini ikut memperburuk kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Masalah ini makin berat bila kue manis dimakan sambil duduk lama, jarang makan sayur, dan tidak memperhatikan total kalori harian. Banyak produk juga mengandung lemak trans atau lemak jenuh tersembunyi yang memperburuk profil lemak darah. Langkah realistisnya adalah mengganti camilan manis dengan buah utuh porsi terukur, kacang tanpa garam, atau roti gandum asli yang tinggi serat. Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga tubuh tidak kaget. Jika kadar gula darah Bapak atau Ibu sudah sering naik padahal merasa tidak makan nasi banyak, perhatikan camilan di antara waktu makan. Seringkali masalah besarnya justru berasal dari kebiasaan kecil yang terasa tidak berbahaya. Banyak lansia Indonesia merasa belum makan kalau belum ada nasi putih dalam porsi besar. Bahkan sarapan lontong, siang nasi, sore kue tepung, malam nasi lagi menjadi pola yang sangat umum. Secara medis, karbohidrat halus dalam jumlah berlebihan meningkatkan glukosa darah karena cepat dicerna menjadi gula sederhana. Jika porsinya tidak disesuaikan dengan kebutuhan energi lansia, kelebihan ini menjadi beban metabolik setiap hari. Saat konsumsi karbohidrat berlebih terjadi terus-menerus, tubuh memproduksi insulin lebih sering untuk menurunkan gula darah. Namun pada banyak lansia, respons insulin tidak lagi seefisien dulu, sehingga glukosa mudah tetap tinggi atau cepat naik kembali. Awalnya Bapak Ibu mungkin hanya merasa cepat mengantuk setelah makan banyak, pinggang bertambah besar, atau gula darah puasa mulai naik perlahan. Ini adalah sinyal bahwa tubuh mulai kewalahan mengolah asupan yang masuk. Jika dibiarkan lama, kelebihan karbohidrat yang tidak diimbangi aktivitas dapat mendorong obesitas sentral, resistensi insulin, dan sindrom metabolik. Sindrom ini adalah kombinasi yang berbahaya karena mempertemukan diabetes, hipertensi, gangguan lemak darah, dan risiko jantung sekaligus. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan makan cepat, piring penuh nasi tanpa sayur, serta anggapan bahwa lauk sedikit sudah cukup asal kenyang. Padahal rasa kenyang tanpa keseimbangan gizi justru menyesatkan tubuh. Langkah antisipasinya cukup mulai dari mengatur porsi.
misalnya mengurangi nasi sedikit demi sedikit dan menambah sayur serta protein. Karbohidrat tetap diperlukan, tetapi jumlah dan jenisnya harus disesuaikan dengan usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Jika gula darah sulit stabil, konsultasikan pola porsi makan dan lakukan pencatatan makanan selama beberapa hari. Dari situ biasanya terlihat jelas bahwa masalahnya bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga seberapa banyak dan seberapa sering. Sosis, nugget, kornet, bakso olahan, dan smoked beef sering dipilih karena praktis, empuk, dan mudah disiapkan. Bagi lansia yang tinggal sendiri atau keluarga yang sibuk, makanan seperti ini terasa sangat membantu. Secara medis, daging olahan sering tinggi natrium, lemak jenuh, pengawet seperti nitrit, dan kadang bahan tambahan lain yang membebani metabolisme. Kombinasi ini tidak ideal untuk lansia dengan diabetes dan hipertensi. Natrium meningkatkan retensi cairan, lemak jenuh memengaruhi profil kolesterol, dan peradangan kronis bisa meningkat bila konsumsinya berlebihan. Pada saat yang sama, kualitas protein dari produk olahan sering kalah dibanding sumber protein segar. Dampak awalnya mungkin tidak terasa selain lidah yang ketagihan rasa gurih dan kenyang yang semu. Namun tekanan darah dapat lebih sulit terkontrol, terutama bila daging olahan dimakan bersama nasi putih dan saus tinggi gula. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempercepat aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada pembuluh darah. Bila pembuluh darah jantung atau otak terganggu, risikonya mengarah pada serangan jantung atau stroke. Risiko makin tinggi jika produk olahan digoreng, dipadukan dengan mie instan, atau sering dimakan malam hari saat aktivitas sudah sedikit. Kurangnya asupan serat dari sayur juga membuat tubuh kehilangan pelindung alaminya. Pencegahannya cukup dengan lebih sering memilih protein segar seperti ikan, tempe, tahu, telur, atau ayam tanpa banyak proses. Dengan pengolahan kukus, rebus, pepes, atau tumis ringan, tubuh mendapat gizi lebih bersih dan aman. Jika bapak atau ibu sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi, hipertensi yang sulit turun, atau gangguan ginjal, sebaiknya batasi ketat daging olahan dan konsultasikan menu harian. Mencegah jauh lebih mudah daripada memperbaiki pembuluh darah yang sudah rusak. Gorengan adalah bagian dari kebiasaan yang sangat dekat dengan banyak keluarga Indonesia, dari bakwan, pisang goreng, tahu isi, sampai ayam goreng lenyah. Rasanya hangat, gurih, dan sering menjadi teman ngobrol yang sulit ditolak. Secara medis, makanan yang digoreng berulang kali dapat mengandung lemak trans, senyawa oksidatif, dan kalori tinggi yang merugikan pembuluh darah. Lemak semacam ini mempercepat peradangan dan mengganggu keseimbangan kolesterol baik serta buruk. Ketika lemak jenuh dan lemak rusak masuk terus-menerus, lapisan dalam pembuluh darah atau endotel bisa mengalami gangguan fungsi. Endotel yang tidak sehat membuat pembuluh darah lebih kaku, mudah meradang, dan kurang mampu mengatur tekanan darah dengan baik. Dampak jangka pendeknya bisa berupa perut begah, cepat lelah, rasa tidak nyaman di dada, atau gula darah yang ikut melonjak bila gorengan dilapisi tepung. Banyak orang tidak menyadari bahwa gorengan bukan hanya soal lemak, tetapi juga soal karbohidrat dan minyak. Dalam jangka panjang, konsumsi rutin gorengan dapat meningkatkan berat badan, resistensi insulin, dan penumpukan plak pada arteri. Jika sudah sampai titik tertentu, aliran darah ke jantung, otak, bahkan kaki bisa terganggu. Masalah ini diperburuk oleh minyak jelantah, kebiasaan ngemil malam, dan pola hidup minim gerak. Saat tubuh jarang digunakan bergerak, kalori berlebih lebih mudah menjadi simpanan lemak yang berbahaya. Langkah antisipasinya cukup realistis, yaitu mengurangi frekuensi, memilih olahan panggang atau kukus, dan membatasi porsi saat acara keluarga. Lidah memang butuh adaptasi, tetapi tubuh akan sangat berterima kasih. Jika bapak atau ibu sering sesak saat aktivitas ringan, kolesterol tinggi, atau berat badan terus naik, evaluasi kebiasaan gorengan perlu dilakukan serius. Kadang yang terlihat kecil di meja makan, ternyata dampaknya besar di pembuluh darah. Mie instan sering menjadi pilihan karena murah, cepat, dan terasa nyaman di lidah, terutama saat tidak sempat memasak. Banyak lansia juga menyukainya karena teksturnya lunak dan mudah dimakan. Secara medis, mie instan termasuk makanan ultraproses yang biasanya tinggi natrium, rendah serat, dan miskin mikronutrien alami. Bumbunya sering mengandung banyak garam, sementara mie-nya sendiri memberi beban karbohidrat yang cepat dicerna. Gabungan natrium tinggi dan serat rendah membuat tekanan darah lebih mudah naik, sekaligus kontrol gula darah menjadi lebih buruk. Tubuh mendapatkan energi cepat, tetapi tidak mendapat cukup zat pelindung untuk menyeimbangkan dampaknya. Dampak awalnya mungkin hanya cepat haus, wajah terasa sedikit sembab, atau lapar kembali tidak lama setelah makan. Itu tanda bahwa makanan tersebut kurang memberi rasa kenyang metabolik yang sehat. Dalam jangka panjang,
Pola makan yang terlalu bergantung pada makanan ultraproses dapat memperburuk hipertensi, diabetes, dan status gizi lansia. Tubuh bisa terlihat kenyang, tetapi sebenarnya kekurangan zat gizi penting untuk perbaikan jaringan dan kekebalan. Kondisi ini diperburuk bila mie instan dimakan dengan tambahan sosis, kornet, atau telur asin, tanpa sayur segar yang cukup. Jadilah satu mangkuk sederhana berubah menjadi kombinasi tinggi natrium, tinggi kalori, dan rendah perlindungan. Pencegahannya cukup dengan menjadikan mie instan sebagai makanan darurat, bukan kebiasaan rutin. Jika sesekali makan, kurangi bumbu, tambahkan sayur, dan lengkapi dengan protein yang lebih sehat. Jika bapak atau ibu punya tekanan darah yang mudah melonjak atau kaki bengkak, catat seberapa sering mengonsumsi mie instan setiap minggu. Seringkali jawabannya mengejutkan, karena kebiasaan ini terlalu biasa untuk dicurigai. Masakan bersantan dan jeroan sering hadir dalam momen keluarga, hajatan, atau hari-hari ketika ingin makan lebih enak. Rasanya kaya, aromanya menggugah, dan sering mengingatkan pada masakan rumahan yang penuh kenangan. Secara medis, jeroan dapat tinggi kolesterol dan purin, sedangkan santan kentan dalam porsi berlebihan menyumbang lemak jenuh cukup besar. Pada lansia dengan gangguan metabolik, kombinasi ini perlu dibatasi dengan bijak. Lemak jenuh berlebih dapat mempengaruhi kadar lipid darah dan memperburuk proses aterosklerosis. Bila pembuluh darah makin sempit dan kaku, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dampak awalnya bisa berupa badan terasa berat, pencernaan kurang nyaman, atau tekanan darah yang cenderung naik setelah makan berlemak. Pada sebagian orang, kadar gula darah juga memburuk karena pola makan keseluruhan jadi sulit seimbang. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan ginjal akan meningkat, terutama bila disertai hipertensi dan diabetes yang tidak terkendali. Inilah mengapa makanan tradisional yang lezat tetap perlu diatur porsinya. Kondisi ini diperburuk oleh porsi besar, konsumsi terlalu sering, dan minimnya sayur atau buah sebagai penyeimbang. Banyak orang merasa makan besar sesekali aman, padahal jika terlalu sering, efeknya menjadi akumulatif. Langkah pencegahannya cukup sederhana, yaitu membatasi frekuensi, memilih santan encer bila memungkinkan, dan mengutamakan lauk berkuah bening atau olahan panggang. Menikmati tetap boleh, tetapi tubuh perlu diajak bijak. Jika bapak atau ibu sudah punya riwayat kolesterol tinggi, asam urat, diabetes, dan hipertensi sekaligus, jeroan sebaiknya sangat dibatasi. Konsultasi gizi akan membantu agar tetap bisa makan enak tanpa mengorbankan kesehatan. Banyak orang mengira semua buah pasti aman sebanyak apapun, apalagi kalau sudah dihaluskan menjadi jus. Padahal untuk lansia dengan diabetes, cara konsumsi buah sangat menentukan respons gula darah. Secara medis, buah utuh mengandung fruktosa alami, vitamin, dan serat. Tetapi ketika di jus, seratnya sering berkurang dan gula lebih cepat masuk ke aliran darah. Buah yang sangat manis dalam porsi besar juga tetap dapat menaikkan glukosa darah. Serat berfungsi memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan gula di usus. Ketika serat hilang, tubuh menerima beban glukosa lebih cepat, sehingga pankreas harus bekerja lebih keras. Dampak awalnya mungkin tidak terlalu terasa, selain gula darah yang sulit stabil meski merasa sudah memilih makanan sehat. Ini yang sering membingungkan banyak pasien, karena mereka merasa tidak makan gula tambahan. Dalam jangka panjang, kebiasaan minum jus manis atau makan buah berlebihan dapat mengganggu kontrol diabetes dan mempercepat komplikasi bila tidak disadari. Pilihan yang tampak sehat bisa menjadi masalah bila porsi dan bentuk konsumsinya keliru. Kondisi ini diperburuk oleh tambahan susu kental manis, gula, madu, atau sirup ke dalam jus. Akhirnya minuman yang diniatkan sehat berubah menjadi beban metabolik yang sangat berat. Langkah pencegahannya bukan berhenti makan buah, melainkan memilih buah utuh, memperhatikan porsi, dan mengutamakan yang lebih tinggi serat. Buah tetap penting, tetapi harus menjadi teman tubuh, bukan pengganggu keseimbangan gula. Jika gula darah bapak atau ibu belum stabil, diskusikan jenis dan waktu makan buah yang paling sesuai. Penyesuaian kecil sering memberi hasil besar bila dilakukan konsisten. Banyak lansia merasa makan kurang sedap tanpa kecap manis, saus sambal botolan, mayones, atau taburan bumbu instan. Padahal tambahan kecil seperti ini sering luput dihitung, meski dampaknya bisa cukup besar. Secara medis, bumbu tambahan kemasan dapat mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah yang tidak sedikit.
Karena dipakai sedikit demi sedikit tetapi berulang, total asupannya bisa menumpuk tanpa disadari. Gula tambahan akan mendorong kenaikan glukosa darah, sementara natrium membantu menahan cairan dan menaikkan tekanan darah. Pada tubuh lansia yang sistem pengaturannya sudah menurun, akumulasi kecil seperti ini menjadi sangat berarti. Dampak awalnya adalah gula darah atau tekanan darah tetap sulit membaik meski lauk utama sudah terasa sehat. Banyak keluarga bingung karena sudah mengurangi nasi dan gorengan, tetapi lupa pada bumbu yang menempel di setiap hidangan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menggagalkan upaya pengobatan dan membuat komplikasi terus berjalan perlahan. Tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan utama, tetapi juga oleh seluruh tambahan kecil yang masuk setiap hari. Masalah ini diperburuk oleh kebiasaan mencocol, menuang saus tanpa takaran, dan menganggap produk kemasan selalu aman selama rasanya enak. Padahal yang enak di lidah belum tentu ramah bagi pembuluh darah dan pankreas. Langkah antisipasinya cukup mulai dari membaca label, membatasi saus dan kecap, serta beralih ke bumbu segar buatan rumah. Semakin alami rasa makanan, semakin mudah tubuh menoleransinya. Jika hasil pemeriksaan belum juga membaik, padahal pola makan terasa sudah ketat, cek kembali semua tambahan kecil di dapur dan meja makan. Seringkali disitulah akar masalah bersembunyi. Bapak dan Ibu, semua makanan beresiko tadi sebenarnya saling terhubung dalam satu sistem tubuh yang sama, yaitu jantung, pembuluh darah, ginjal, otak, otot, dan pankreas. Saat gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, lemak darah buruk, dan peradangan berjalan bersama, seluruh organ bekerja dalam beban yang jauh lebih berat. Jantung harus memompa lebih kuat, ginjal harus menyaring lebih keras, otak menghadapi resiko aliran darah yang terganggu, dan syaraf kaki serta mata menjadi korban perlahan. Karena itu, mengatur makan bukan sekadar soal kenyang, tetapi soal menjaga seluruh jaringan tubuh tetap hidup dan berfungsi. Pilih makanan yang kaya serat, karena serat membantu memperlambat penyerapan glukosa, memperbaiki rasa kenyang, dan mendukung kesehatan usus. Tambahkan juga protein yang cukup dari ikan, tempe, tahu, telur, atau ayam tanpa kulit agar massa otot lansia tetap terjaga dan gula darah lebih stabil. Utamakan sumber lemak baik seperti ikan yang mengandung omega-3 untuk membantu menekan peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Sayur, kacang, dan buah tertentu juga memberi kalium, magnesium, dan antioksidan yang membantu keseimbangan tekanan darah serta fungsi sel tubuh. Untuk latihan, Bapak dan Ibu tidak harus melakukan olahraga berat. Jalan kaki teratur, senam lansia, latihan duduk berdiri dari kursi, peregangan, dan latihan keseimbangan dapat membantu otot menggunakan glukosa lebih baik serta memperbaiki sirkulasi darah. Latihan ringan yang dilakukan rutin juga meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga kekuatan kaki, dan menurunkan resiko jatuh. Bahkan gerak sederhana setelah makan selama beberapa menit dapat membantu menahan lonjakan gula darah. Di usia senja, menjaga makanan bukan berarti hidup jadi penuh larangan, tetapi bentuk kasih sayang pada tubuh yang telah setia membawa kita sejauh ini. Dan bagi keluarga, perhatian kecil pada menu harian orang tua sering menjadi hadiah kesehatan yang nilainya tak tergantikan. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Saya undur diri, tetapi tidak undur dari doa. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.